Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 6 Juni 2023, ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Karno, dan saya akan mencoba mengajak Anda untuk ngobrol dan dan Bung Rocky ini lagi di jalan ini. Halo Bung Rocky, salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Bung Karno. Bung Karno yang pikirannya saya jadikan sebagai patokan untuk mengevaluasi politik hari ini melalui rumusan Pancasila. Yes. Oke, kalau soal ulang tahunnya Bung Karno, saya kira tidak ada dispute ya. Semua orang tahu bahwa tanggal 6 Juni itu adalah hari ulang tahunnya Bung Karno. Tapi kalau soal Pancasilanya, hari lahir Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintahnya Jokowi 1 Juni itu kan banyak perdebatan di antara para sejarawan, dan saya kira masih banyak kita bisa gampang menelusurinya di buku-buku maupun masih ada saksi-saksi yang bisa bercerita soal itu. Banyak hal yang memang jadi pertengkaran, apakah Pancasila itu bisa kita jadikan dasar evaluasi politik, kehidupan etika publik. Tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan bahwa perdebatan hari-hari ini nggak ada urusannya dengan Pancasila sebetulnya. Kan Pancasila sebagai panduan etik kita itu sudah dibatalkan oleh transaksi-transaksi politik hari ini. Nggak ada lagi yang kita bisa katakan bahwa ini transaksi berdasarkan kerakyatan, keadilan sosial atau kemanusiaan. Jadi kita kehilangan dimensi kepublikan dan kita masuk pada transaksi elitis, dan Pancasila bukan untuk transaksi elitis. Yes. Oke, nah sekarang kita ngomongin pada peristiwa yang terjadi hari ini, karena bersama dengan hari lahirnya Bung Karno ini PDIP mengadakan Rakernas gitu ya, dan ini jelas untuk persiapan Pilpres 2024, dan yang menarik Presiden Jokowi itu juga akan diundang hadir dan memberikan pengarahan selain tentu saja Ketua Umum Ibu Megawati. Ini menarik ya, belum tahu saya apakah kalau menurut Hasto sih Pak Jokowi memastikan hadir. Tapi apakah hadir atau tidak, ini tentu sangat menarik. Hadir pun juga saya kira menarik, kalau tidak hadir jauh lebih menarik. Saya kira Pak Jokowi masih trauma tuh, dia lagi pikir-pikir. Mungkin tadi malam dia mimpi ketemu ratusan hantu, sehingga tidurnya nggak pulas. Karena dia anggap bahwa kalau dia datang, sangat mungkin dia dibully lagi tuh. Kan udah itu rumusnya kan, begitu ada forum PDIP, Ibu Mega nggak bisa tahan untuk membuli Jokowi. Saya sebetulnya kata bully, karena itu yang udah terasa di dalam publik kita. Walaupun PDIP menganggap dia kan kader, iya, tapi dia juga presiden, itu mana yang lebih penting. Kalau disebut kader, ya nggak bisa, karena Presiden Jokowi itu dipilih lebih dari konstituen PDIP. PDIP cuma 15% yang milih Jokowi 19%. Itu. Ya. 19%. Padahal Jokowi terpilih 51%. Lalu yang 30% itu lebih itu dari mana tuh? Kan dia bukan kader PDIP, dia statusnya adalah Presiden Republik Indonesia tuh, yang dipilih bahkan oleh PKS, bahkan oleh Gerindra, bahkan oleh Golkar. Jadi itu intinya. Jadi mesti dianggap bahwa Jokowi memang sakit hati karena sekedar disebut kader, itu masuk akal, dan kesakitan hatian itu nggak mungkin sudah diobati dengan disuruh pidato di Munas Rakernas PDIP. Itu yang saya sebut sebagai kegelisahan Jokowi hari-hari ini. Nah, kegelisahan itu kita melihat kalau dia datang itu serba salah, kalau dia nggak datang juga serba salah tuh. Jadi sebetulnya datang apa nggak datang, Jokowi bukan lagi faktor. Ya. Tetapi gini, satu hal yang saya kira menarik untuk kita cermati dengan PDIP tetap mengundang Pak Jokowi. Dalam hal ini kita juga bingung apakah sebagai presiden. Kalau presiden saya kira tidak tepat memberikan pengarahan pada Rakernas ya. Pasti sebagai petugas partai begitu ya. Ini kan menunjukkan betapa PDIP juga masih berharap lah ada limpahan suara dari suara Pak Jokowi, dan saya kira ini kalkulasi yang pragmatis, dan juga yang menarik ternyata kemudian kemarin setelah bertemu dengan PAN, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa siapa yang akan jadi calon wakil presiden Pak Prabowo itu akan dikonsultasikan kepada Pak Jokowi. Nah ini kan seperti yang kita kemarin bilang, rebutan nih dua kubu ini rebutan berkah dari Pak Jokowi. Ini juga anehnya nih, partai punya lembaga yang berdaulat penuh, yang isinya adalah keputusan Kongres, keputusan Muktamar, keputusan Munas. Kan mestinya itu yang dihormati, bahwa yang diputuskan oleh partai sendiri itu yang menjadi konstitusi partai. Jadi ajaib kalau diputuskan di partai, tetapi partai bilang oke, keputusan Anda bisa dibatalkan oleh Jokowi. Kan ngaco kan? Jadi kelihatannya Jokowi jadi ketua umum semua partai. Itu juga nggak beres secara logika, apalagi secara etis. Jadi kita tetap melihat bahwa Jokowi memang juga berupaya untuk kasih sinyal pada publik bahwa dia masih bisa mengendalikan partai-partai ini. Tapi pertanyaannya,
mau dikendalikan buat apa? Kalau dia masih berkuasa ya boleh dikendalikan untuk kepentingan ya yang biasa disebut keberlanjutan lah. Tapi ini kan dia nggak berkuasa lagi. Maka siapapun yang terpilih nanti presiden, dia pasti akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya berorientasi pada perpanjangan program-program Jokowi. Jadi satu hal yang kita tengok dengan jernih hari ini, yaitu pragmatisme in optima forma, atau dalam bentuk yang paling ngaco sebetulnya. Ya, ya. Kan selama ini kita selalu melihat Ibu Megawati itu kan sangat konstitusional gitu ya, kalau terbukti dengan penolakan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, juga penundaan pemilu tegas gitu. Tapi ketika akhirnya mulai sejak pemilihan Ganjar Pranowo dan sebenarnya sikap dia terhadap Pak Jokowi sekarang menunjukkan juga mau nggak mau akhirnya Ibu Megawati juga terjebak dalam pragmatisme politik. Ya dulu saya sebut ini tukar tambah antar calok sebetulnya. Kata lain dari pragmatisme sebenarnya adalah calok tuh. Karena bukan dalam pengertian filosofi ya. Kan kita sebut pragmatisme itu di dalam filsafat artinya upaya terakhir setelah semua upaya dijalankan. Kalau ini dari awal nggak ada upaya, hanya nunggu momentum. Jadi pragmatisme yang buruk itu artinya percalokan. Itu dasarnya tuh. Nah, kalau kita lihat per hari ini, siapa yang punya kepastian untuk memenangkan pemilu? Nggak ada. Bukan soal elektabilitasnya, Prabowo elektabilitas, Ganjar, bukan. Pasangan cawapresnya itu yang diatur oleh konstitusi. Mau Anda 70% elektabilitas, kalau cawapresnya nggak ada, ya nggak bisa ikut pemilu kan. Jadi itu juga yang jadi perhitungan sebetulnya kenapa Demokrat misalnya tiba-tiba menekan Anies supaya cepat-cepat nyalonin cawapresnya, karena Anies drop memang dalam beberapa soal, dalam beberapa survei terakhir ini. Sementara PKS mungkin juga punya pikiran yang sama, tapi tidak mungkin se-eksplisit Demokrat. Kalau Gerindra, saya kira ya Gerindra menganggap ya ada Jokowi nggak ada problem lah. Tapi kalau ada tambahan bagus juga. Yang penting Jokowi tidak menghalangi Prabowo. Kira-kira itu kan. Maka Prabowo mungkin kasih sinyal ya ini tinggal soal wakil presiden, sebetulnya itu gampang. Tetapi PDIP jadi masalah tuh. Karena juga survei terhadap Ganjar drop terus kan. Jadi bagian itu yang mungkin dicemaskan Megawati, sehingga dia memerlukan lagi Jokowi sebagai petugas partai untuk ikut mendorong Ganjar lagi. Nah Jokowi tentu senang, walaupun kesenangan itu ya palsu juga. Karena Jokowi menganggap tuh kan masih perlu saya kan. Tapi sekali lagi publik nggak peduli itu. Publik peduli, yang ingin dilihat publik adalah pertandingan etika politik yang harus dituntaskan, yaitu dengan cara Jokowi bilang aja di dalam Munas itu pidatonya, saya tidak akan lagi, ini yang terakhir, kalau saya diminta lagi untuk memberi pidato di semua partai politik, Munas segala macam, saya akan tolak. Jadi pakai aja momentum ini, Jokowi bilang aja, oke, karena saya Pak kader PDIP, saya tentu berupaya untuk Ganjar memenangkan pemilu nanti. Tapi itu dia juga akan dibully oleh netizen loh, bukannya Prabowo yang selama ini Anda ajukan. Jadi kebingungan itu datang dari ketidakpastian yang dibikin sendiri oleh Jokowi. Ya, saya sih berharap apa yang Anda sampaikan itu dilakukan oleh Jokowi. Tapi melihat praktik politik Pak Jokowi, rasanya sih nggak mungkin lah itu. Impossible deh. Walaupun Anda bilang attacking impossibility, tapi saya kira ini impossible banget. Gitu. Ya, itu believe it or not gitu aja. Kira-kira begitu. Tapi poin saya selalu ingin kasih poin pada Pak Jokowi supaya beliau di era terakhir datang aja dengan wacana yang sifatnya mendidik bangsa, bukan lagi dalam upaya untuk menyebar pesona atau cawe-cawe. Udah jelas, dan bagian itu yang selalu saya minta supaya Jokowi berhentilah jadi permainan dari tokoh-tokoh politik. Karena bagaimanapun Jokowi menganggap dia mempermainkan tokoh-tokoh politik. Tapi sebaliknya tokoh-tokoh politik juga mempermainkan Jokowi kan, dengan mengundang, nanti koalisi akan berubah. Jadi macam-macam cara. PDIP juga sedang mempermainkan Jokowi pada akhirnya. Kan PDIP akan ukur datang apa nggak datang nih. Kalau datang nanti Ibu Mega akan bilang sinyal bahwa Jokowi tetap pro Ganjar. Kira-kira begitu intinya kan. Kalau dia nggak datang, Ibu Mega akan bilang bahwa jangan ikuti kelakuan petugas partai sebelumnya. Lalu tiba-tiba Ganjar dapat ide. Kalau begitu, ya nggak usah berpikir untuk meneruskan program-program Jokowi. Kan jadi buruk, apapun yang dipilih buruk akibatnya. Yes, oke. Ya, tapi ini kan tadi ada menyinggung supaya pesta politik nanti, pilpres nanti berlangsung secara fair. Ini menarik juga kita amati apa yang terjadi ini sekarang antara semacam polemik antara Denny Indrayana dengan Pak Mahfud MD. Akhirnya kan Denny Indrayana bongkar fakta bahwa Pak Mahfud pernah bertemu dengan dia dan berpesan agar Anies itu dijaga, jangan sampai dia tidak bisa ikut pilpres karena dengan begitu demokrasi akan berlangsung
tidak berlangsung secara baik. Tapi Pak Mahfud akhirnya menyatakan bahwa hal yang sama juga dia sampaikan kok ke Presiden PKS Ahmad Saiku ketika bertemu di rumahnya. Menurut dia menyampaikan itu supaya pemerintah jangan dituduh-tuduh terus menjaga Anies Baswedan. Jadi ini yang sering saya pergoki, dua wajah dari Mahfud MD, wajah sebagai politikus dan wajah sebagai etikus tuh. Nah akhirnya kita mesti rumuskan bahwa sangat mungkin Mahfud MD punya niat untuk jadi wakil presidennya Anies. Karena itu dia cemas kalau Anies tidak jadi presiden. Kan kita mesti menduga dengan cara yang berseberangan juga. Cara membaca Saudara Mahfud MD ini kan. Jadi mungkin Denny Indrayana juga akan bilang, ya sebetulnya satu waktu mungkin dia bilang, bahkan bukan sekedar menyuruh supaya Anies nyapres, Mahfud MD juga meminta supaya namanya mulai diajukan sebagai calon wakil presiden Anies. Kalau itu kita buka misalnya, ini saya cuma bikin hipotesis saja, bahwa sangat mungkin memang keinginan Mahfud adalah menempel pada Anies. Jadi kalau Pak Mahfud bikin analisa, saya juga bisa bikin counter analysis terhadap soal itu. Jadi problem kita tetap bahwa Mahfud tidak bisa kita pastikan sebagai seorang etikus. Ya, ini two face of Mahfud ya, bukan two face of Janus. Ya? Two faces of Mahfud, ya betul itu. Ini namanya bukan Dewa Janus, Dewa Mahfud. Ya, tetapi soal cawapres Anies, kata Pak Mahfud, dia pernah ketika bertemu dengan Presiden PKS Saiku yang datang ke rumah dinasnya dan menawarkan diri dia jadi wakilnya, dia sudah yang jadi wakil kan partai koalisi akan pecah dan kemudian Anies tidak akan dapat tiket. Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Iya, karena dia tahu juga mungkin jebakan juga buat dia oleh PKS kan, gampang aja. Jadi di antara para pragmatis hari-hari ini kita mesti lakukan analisis yang 2-3 langkah ke belakang, bukan 2-3 ke depan itu. Jadi tetap Mahfud sebagai seorang tokoh politik punya niat untuk masuk di dalam putaran elit politik, yaitu paling dia udah pernah beberapa kali jadi menteri, maka tentu ambisinya meningkat lagi kan, jadi presiden memang. Saya justru yang memulai supaya Mahfud jadi presiden, saya yang promosiin dia kok di mana-mana. Tapi dengan kalkulasi bahwa dia berhenti jadi antara whistleblower keadaan istana, tapi sekaligus mencari sensasi di masyarakat sipil. Jangan aja saya mau jadi presiden, tolong masyarakat sipil uji saya tuh. Kalau itu dilakukan, kita calonin dia sebagai calon independen bahkan. Ya. Dan sebenarnya juga ambisinya jadi calon wakil presiden juga sah-sah saja gitu ya sebenarnya. Gitu. Kalau cara mainnya fair semua gitu. Iya, mestinya dari awal kita bisa deteksi Mahfud punya niat nggak untuk nyapres tuh. Jadi seolah-olah Mahfud merasa bahwa udah kalau terjadi deadlock dia bisa muncul sebagai calon alternatif misalnya buat Anies. Kan sangat mungkin juga Anies gak dapat calon yang bisa disepakati sama-sama oleh partai-partai itu. Karena di belakang upaya pencalonan wakil presiden dari koalisinya Anies itu tetap ada ketegangan ya soal finansial tuh. Sehingga mungkin kalau Mahfud diajukan, 3 partai ini merasa oke, nggak perlu ada transaksi atau mahar di antara kita, tetap Mahfud. Tapi Mahfud mesti lobby juga, lobby SBY, lobby Surya Paloh, lobby PKS. Tapi itu juga memberatkan Mahfud, kan akan terlihat bahwa dia akan jadi mainan juga akhirnya. Dan dia berhitung kalau itu nggak terjadi, ya bahaya buat dia. Ya. Saya kira ini apapun semua kita mesti curigai statement para politisi, pejabat pemerintah apapun pasti ada agenda di belakangnya, ada hidden agenda gitu. Dan kita sejak awal menginginkan ini dibuka saja dan penyebabnya semuanya karena presidensial threshold 20% dan kita usulkan 0%. Itu ya Bung Rocky ya. Ya, itu intinya tuh. Jadi kebusukan hari ini terjadi karena semua mau menolak 0% itu. Nah, rasainlah. Kalian jadi calo semua tuh atau jadi pragmatis dalam pemerintahan yang buruk. Yes, tetap 0% Bung Rocky ya. Yes, ini dia dasarnya.